Jumpa lagi dengan Megawati di channel Mega 59 di video ketiga tentang Klenteng Po Antian yang berada di Jalan Blimbing nomor 5 Pekalongan. Klenteng Po Antian merupakan tempat ibadah umat Tridharma, juga merupakan cagar budaya yang ada di kota Pekalongan. Memasuki Klenteng Po Antian pada masa pandemi COVID-19, kita harus mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, cek suhu tubuh, pakai hand sanitizer, dan tidak menimbulkan gerombolan. Bagi pengunjung yang berlainan agama seperti saya, diharapkan memberitahu petugas yang adat dan tidak mengganggu orang yang sedang beribadah, sopan dan menjaga kesakralan tempat ibadah ini. Po Antian sebagai tempat Tridharma tentu saja mempunyai ruang khusus atau altar khusus untuk yang beragama Buddha. Di sini yang dinamakan altar Jilaihut. Tapi umat Tridharma tidak hanya sembahyang di altar Buddha, mereka sembahyang juga ke altar yang lainnya. Mereka pertama berdoa kepada Tuhan atau Tikong, terus berdoa kepada dewa penjaga pintu, kemudian berdoa di altar tuan rumah di ruang yang paling depan atau yang utama. Biasanya mereka juga berdoa di ruang agama atau aliran Tao yang bersebelahan dengan ruang di mana terdapat altar agama Buddha atau Jilaihutcho. Ayo kita lihat dan kita dengar kisah dewa-dewi yang ada di agama Buddha yang terdapat di kelenteng ini. Inilah ruangan di mana terdapat altar Buddha atau Jilaihutcho. Di ruangan ini, di atas meja altar utama terdapat patung-patung 3 Nabi Agung atau Tri Nabi Agung, yaitu Nabi Konghucu, pendiri dan guru serta penyebar agama Konghucu. Yang kedua adalah Siddhartha Buddha Gautama, yaitu guru dan penyebar ajaran Buddha. Yang ketiga Lao Tse, beliau adalah guru dan penyebar Taoisme. Di belakangnya tersusun altar yang tinggi. Yang paling atas adalah altar Jilaihut atau Rulaihu, disebut juga Sakyamuni Buddha atau Siddhartha Buddha Gautama. Di bawahnya terdapat altar Sampohut atau Tri Ratna Buddha yang terdiri dari Jilaihut atau Sakyamuni Buddha dan Omitohut atau Amitabha Buddha dan Yosuhut atau Baisaya Guru Buddha. Di bawah altar Sampohut adalah altar Kuan Im Posat. Di bawah altar Kuan Im Posat terdapat altar Milek Posat atau Bilekhut atau Buddha Maitreya, yang artinya Buddha yang akan datang. Sebelahnya adalah altar Huang Caisen. Altar paling bawah yaitu altar Ticu Caisin. Di sebelah kanan altar Bilekhut terdapat altar Ticong Ong Posat. Sedang yang di sebelah kiri altar Bilekhut yaitu altar Capwe Lohan atau Sepak Lohan 18 Arahat. Di tembok sebelah kanan terdapat
Prasasti yang berisi nama-nama donatur penyumbang berdirinya Kelenteng Poantian pertama kali. Di sebelah prasasti terdapat relief Wito Posat, dan di belakangnya ada relief Bunco Posat. Itu adalah kakak dari Dewi Kuan Im yang bernama Miao Jing dengan tunggangannya harimau hijau. Relief di tembok kiri adalah Nachai, murid Dewi Kuan Im. Yang di belakang adalah Po Hian Posat, itu kakak Dewi Kuan Im yang nama aslinya Miao Yin. Tunggangannya adalah gajah putih. Sekarang kita akan mengenal 3 atau 3 nabi suci dari agama Buddha. Yang pertama yaitu Nabi Konghucu. Nabi Konghucu adalah putra dari perwira Kong Xiong Liang Hut atau yang dikenal dengan Kong He dengan istrinya Gan Tin Cai. Mereka sudah dikaruniai 9 putri dan 1 putra. Sayang, anak laki-lakinya itu cacat, maka di hari tuanya mereka ingin punya anak laki-laki lagi. Maka pergilah mereka ke Gunung Ni untuk minta berkat untuk memperoleh anak. Tak lama Gan Cincai bermimpi didatangi Dewa Bintang Utara yang mengatakan permintaannya dikabulkan Tuhan. Ia akan memperoleh seorang putra yang hebat, seorang yang agung dan suci. Ketika Gan Cincai mau melahirkan, terjadilah peristiwa yang luar biasa. Atap rumahnya itu dikelilingi oleh 2 naga seolah-olah melindunginya, dan 5 orang dewa turun berada di serambi rumahnya. Anak ini diberi nama Kongcu atau Chungni, yang artinya anak dari Bukit Ni, di mana orang tuanya berdoa meminta berkat. Konghucu berkembang menjadi anak yang baik dan bijaksana serta pandai. Beliau adalah orang yang disiplin, berintegritas tinggi dan berakhlak mulia. Karena itu tak heran dia menduduki jabatan penting di negerinya seperti menjadi Menteri Lumbung, Menteri Kehakiman, pernah jadi Menteri Pembangunan, juga penasehat raja, serta menjadi Perdana Menteri. Kepiawaian Konghucu dalam bermain musik membuat dia memperoleh penghargaan Genta Rohani dari raja, yang lambangnya sekarang digunakan sebagai lambang litang atau tempat ibadah umat Konghucu. Di kemudian hari, Konghucu dikenal sebagai filsuf Tiongkok yang terkenal. Beliau adalah pendiri Konfusianisme, suatu ajaran yang mementingkan akhlak yang mulia dengan menjaga hubungan antara yang di langit dan manusia di bumi dengan baik, serta menghormati dan mengingat leluhurnya. Harus berbuat jujur, tulus, adil, dan punya sopan santun. Semasa hidupnya, Nabi Konghucu ini banyak menulis buku. Salah satunya adalah Kitab Ngoking. Ajarannya telah menyebar ke seluruh dunia. Tempat ibadah agama Konghucu atau Litang di Pekalongan berada di sebelah Kelenteng Poantian, yaitu di Jalan Blimbing nomor 3 Pekalongan. Guru agung berikutnya yaitu Siddhartha Buddha Gautama. Beliau dulunya seorang pangeran yang bernama Siddhartha Gautama. Ayahnya bernama Raja Sudodana yang memerintah di kerajaan Kapilawastu. Ibunya bernama Ratu Mahamaya. Raja Sudodana sudah lama menginginkan seorang putra sebagai gantinya nanti menjadi raja. Suatu hari istrinya Permaisuri Mahamaya bermimpi bahwa
Beliau didatangi oleh seekor gajah putih yang membawa sekuntum bunga teratai. Di dalam mimpinya itu, sang gajah memutarinya 3 kali, kemudian masuk ke dalam perutnya. Tak beberapa lama kemudian, sang permaisuri merasa bahwa dirinya hamil. Ketika sudah waktunya melahirkan, permaisuri datang ke Taman Lumbini. Beliau melahirkan dengan cara berdiri sambil berpegang pada pohon salang. Pada saat bayinya lahir, 2 arus kecil jatuh dari langit, yang satu hangat, yang satunya dingin. Arus tersebut membasuh tubuh bayinya. Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, berdiri tegak dan langsung dapat melangkah ke arah utara, dan tempat yang dipijaknya ditumbuhi bunga teratai yang bermekaran. Melihat hal yang luar biasa itu, para peramal meramalkan bahwa Siddhartha kelak akan menjadi orang yang suci. Orang yang suci itu menurut raja identik dengan seorang pertapa. Karena itu raja tidak menginginkan anaknya menjadi pertapa, karena beliau ingin Siddhartha menjadi generasi penerus kerajaannya. Agar tidak menjadi pertapa, Siddhartha disenang-senangkan dengan kehidupan duniawi, dan ada 4 pantangan yang tidak boleh dilanggar agar Siddhartha tidak menjadi pertapa, yaitu 1. Melihat orang yang tua, kemudian orang sakit, melihat orang mati, dan melihat pertapa. Siddhartha yang dari kecil dikurung dalam istana, suatu hari ingin keluar dari istana dan melihat 4 pantangan itu. Ia melihat orang tua, orang sakit, orang mati, dan pertapa, yang membuatnya sedih dan merasa kehidupan itu sepertinya penuh penderitaan. Siddhartha menikah pada usia 16 tahun. Tetapi pada usia 29 tahun, dia terpanggil untuk menjadi seorang pertapa, ingin mempelajari bagaimana caranya agar orang terlepas dari penderitaan. Beliau beberapa kali berganti guru spiritual, tetapi tidak ada yang memuaskan. Bahkan yang terakhir kali, beliau menyiksa diri bertapa dengan begitu ekstrimnya sehingga badannya kurus kering dan hampir meninggal. Tapi semuanya tidak membawa manfaat dan sia-sia. Akhirnya beliau bersemedi di bawah pohon Bodhi dan berjanji tidak akan bangun sampai dia mendapat pencerahan. Beliau mencapai pencerahan pada usia 35 tahun, pas pada tanggal kelahirannya, yaitu tanggal 15 bulan Waisak. Waisak adalah nama bulan pada kalender India kuno, atau bulan keempat pada kalender lunar atau Imlek. Tubuhnya memancarkan berbagai macam warna. Akhirnya beliau menemukan jalan tengah atau jalan mulia berunsur 8. Yang diajarkannya yaitu 1. Memiliki pandangan yang benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, pencaharian dan penghidupan yang benar, usaha yang benar, perhatian dan konsentrasi yang benar. Orang akan mencapai kesempurnaan jika dapat mengatasi nafsu duniawinya, yaitu kegelapan batin, keserakahan, dan kebencian, atau istilahnya menumpas moha, loba, dan dosa. Salah satu tempat ibadah agama Buddha yaitu Vihara Bodhidharma yang terletak di Jalan Raja Wali Tengah nomor 2 Pekalongan Utara.
guru agung berikutnya yaitu Lao Tse. Di video yang kedua tentang kelenteng Poantian diceritakan bahwa Lao Tse adalah titisan Mahadewa Taisang Lojin. Nama aslinya adalah Lier. Lao Tse ini dikandung ibunya selama 72 tahun. Tidak keluar-keluar, waktu lahir dia langsung sudah tua, karena itu disebut Lao Tse atau budak tua atau bayi tua. Dipanggil juga Lao Tzu atau sesepuh. Lao Tzu atau Lao Tse ini dikenal sebagai ahli filsafat Tiongkok dan pendiri Taoisme yang mengajarkan bahwa orang itu harus bersatu dengan alam, rendah hati, baik hati, dan mulia akhlaknya. Tidak meledak-ledak seperti air, harus tenang mengalir kemanapun dia berada. Lao Tse yang gemar belajar dan menulis serta membuat syair ini mendapat jabatan sesuai dengan bakatnya, yaitu sebagai ketua pustakawan negeri Zhongguo pada masa dinasti Zhou. Beliau adalah penulis kitab Tao Te Ching yang sampai sekarang dipakai sebagai pegangan agama Tao. Beliau adalah penemu pil panjang umur dalam legenda Sun Gokong yang dicuri oleh Sun Gokong. Beliau memang benar-benar umurnya panjang sampai umur 200 tahun. Ada rekam jejaknya di beberapa negara yang beliau kunjungi. Beliau pergi ke barat dengan naik kerbau hijau. Demikian cerita tentang 3 guru agung. Sampai jumpa lagi di video yang keempat yang akan menceritakan Zilei-hut, Sampo-hut, Dewi Kwan Im, dan lain-lain. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai.